Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Reza. Saya dari kelas PGSDD dengan NIM H0525-320. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, model pembelajaran portofolio dalam IPS. Yang pertama, pengertian model portofolio. Model pembelajaran portofolio adalah model pembelajaran yang berbasis kontekstual dan konstruktivistik yang mengajak siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas masalah sosial di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan di kelas. Nah, jika Anda ingin menerapkan model portofolio ini dalam kelas IPS, berikut adalah fase-fase yang harus dilalui. Fase yang pertama, mengidentifikasi masalah sosial. Siswa diajak bertukar pikiran, brainstorming, mengenai masalah nyata di sekitar mereka. Misalnya, sampah, kemacetan, hilangnya permainan tradisional, atau pasar tradisional yang sepi. Selanjutnya, fase kedua, memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Secara demokratis, musyawarah atau voting. Kelas memilih salah satu atau dua masalah utama yang paling krusial untuk diteliti lebih dalam. Selanjutnya, fase ketiga, mengumpulkan informasi dan data. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mencari informasi terkait masalah tersebut dari berbagai sumber, misalnya membaca berita, berselancar di internet, wawancara tokoh masyarakat, atau observasi di lapangan. Selanjutnya, fase keempat, mengembangkan portofolio kelas. Hasil kerja siswa dibagi menjadi dua jenis, yaitu portofolio penayangan. Misalnya, clipping gambar, grafik, dan ringkasan yang ditempel di papan panel atau karton untuk dipresentasikan. Yang kedua, portofolio dokumentasi. Contohnya, map JPEG yang berisi keseluruhan data, refleksi, dan laporan tertulis yang lebih detail. Selanjutnya, fase kelima, menyajikan portofolio, showcase, atau simulasi sidang. Nah, di sini siswa mempresentasikan temuan dan solusi yang mereka tawarkan di hadapan guru, kepala sekolah, atau perwakilan masyarakat dan orang tua. Fase terakhir, yaitu fase ke-6. Refleksi pengalaman belajar, guru dan siswa mengevaluasi hal-hal apa saja yang sudah berjalan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki dari proses belajar yang telah ditentukan. Selanjutnya, analisis SWOT. Baik, stres, kekuatan, dan kelebihan. Yang pertama, mengembangkan berpikir kritis dan kontekstual. Nah, siswa tidak sekedar menghafal teori PS, melainkan langsung berhadapan dengan realitas sosial yang ada di sekitar mereka. Poin kedua yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Melatih kerja sama tim, kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, dan berani menyampaikan pendapat di depan umum. Selanjutnya, poin yang ketiga, penilaian yang autentik. Guru menilai proses kerja keras siswa secara menyeluruh. Proses atau produk bukan hanya hasil akhir dari ujian tertulis. Berikutnya, poin yang keempat, menumbuhkan sikap demokratis. Siswa belajar menghargai perbedaan pendapat saat memilih masalah dan menentukan solusinya. Dan kita masuk pada weakness atau kelemahan dan kekurangan. Kelemahan yang pertama itu adalah membutuhkan waktu yang lama. Proses pengumpulan data hingga pembuatan panel portofolio memakan waktu berminggu-minggu, sehingga berisiko membuat materi PS lainnya tertinggal.
Yang kedua, biaya dan fasilitas tinggi. Memerlukan bahan fisik seperti karton, map, alat tulis, cetak foto, serta akses informasi internet yang memadai. Kekurangan yang ketiga, potensi free rider, siswa pasif. Siswanya yang pasif. Dalam kerja kelompok, seringkali beban kerja hanya bertumpu pada beberapa siswa yang rajin, sementara siswa yang lain bersikap pasif atau malas. Dan kekurangan atau kelemahan yang terakhir, beban kerja guru meningkat. Nah, guru harus ekstra sabar dalam membimbing, mengarahkan, dan milih dokumen portofolio yang sangat banyak dan bervariasi. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Nah, pemanfaatan teknologi e-portfolio. Misalnya, peluang besar untuk memindahkan portofolio fisik ke ranah digital menggunakan Canva, Google Sites, atau Padlet untuk menekan biaya dan meningkatkan literasi digital siswa. Dan yang kedua, sinergi dengan kurikulum merdeka. Sangat sejalan dengan semangat proyek P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila yang meningkatkan pembelajaran berbasis proyek sosial. Selanjutnya, poin ketiga, keterlibatan masyarakat, membuka peluang kerja sama antara sekolah dengan orang tua, RT, RW, atau komunitas lokal sebagai sumber belajar dari narasumber. Nah, selanjutnya kita masuk pada threats atau ancaman. Ancaman yang pertama itu kondisi lingkungan dan keamanan. Nah, contohnya itu hambatan atau risiko keamanan saat siswa harus melakukan observasi atau wawancara di luar sekolah. Ancaman yang kedua, sikap skeptis orang tua. Nah, sebagian orang tua mungkin menganggap metode ini melelahkan, membuang biaya, atau mengurangi waktu anak untuk fokus pada ujian kognitif nasional yang tertulis. Ancaman yang ketiga, keterbatasan sumber daya wilayah. Misalnya, sekolah di daerah pelosok mungkin kesulitan mengakses jaringan internet atau literasi cetak untuk pengumpulan data. Selanjutnya, kita masuk pada solusi mengatasi kelemahan dan kekurangan. Yang pertama itu adalah keterbatasan waktu. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang solusi mengatasi kelemahan dan kekurangan. Masalah yang pertama itu keterbatasan waktu. Solusi yang ditawarkan itu mengintegrasikan proyek portofolio ini dengan mata pelajaran lain. Contohnya, bahasa Indonesia untuk kemampuan wawancara, menulis, dan PPKN untuk materi nilai sosial. Masalah yang kedua, biaya dan fasilitas. Solusi yang ditawarkan yaitu beralih ke e-portfolio. Siswa dapat membuat laporan dalam bentuk presentasi digital, video pendek, atau blog gratis tanpa perlu membeli karton atau cetak foto. Masalah yang ketiga, siswa pasif atau free rider. Solusi yang ditawarkan, guru harus menerapkan pembagian tugas atau job desk yang spesifik dan tertulis untuk setiap anggota kelompok. Gunakan lembar penilaian antar teman-teman per asesmen untuk transparansi keaktifan. Dan masalah yang terakhir, beban penilaian guru. Solusi yang ditawarkan, guru wajib membuat rubrik penilaian yang jelas dan terukur sejak awal proyek.
Penilaian dicicil per tahap. Misalnya, minggu ini menilai pencarian data, minggu depan menilai kerapian dokumen, dan bukan ditumpuk di akhir semester. Baik, itu saja penjelasan saya tentang analisis SWOT model pembelajaran portofolio dalam IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.